Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelas struktur data A ingin menjelaskan soal-soal yang telah diberikan oleh dosen kami. Dosen pengampu kami yaitu Bapak Muhammad Arif Hidayat, Skom Mkom, dan Bapak Muhammad Arif Nurkon, SBD Mkom. Nah, di sini ada nama anggota 4, yaitu dari saya sendiri, Siti Khairul 212101030110. 2, Bayinatun Nasiro dengan NIM 212410103027, dan yang ketiga Viana Manulang dengan NIM 212410103069. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan soal yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1. Di soal nomor 1 ini ada 3 soal. Yang pertama, buatlah fungsi rekursif untuk menghitung bilangan Fibonacci ke n. Yang kedua, gunakan fungsi yang Anda buat untuk menghitung bilangan Fibonacci ke 5, 7, dan 10. Lalu yang ketiga, buatlah pohon rekursif untuk eksekusi pencarian Fibonacci keempat. Nah, di sini kita udah menyediakan kode program. Kita menggunakan fungsi def, yaitu def Fibonacci n. Jika n lebih kecil sama dengan 2, maka return 1. Jika tidak, return Fibonacci n minus 1 n kurang 1 plus Fibonacci n kurang 2. Lalu di sini untuk printnya yang nomor 2 ada print Fibonacci 4, 5, 7, dan 10. Di sini ada hasilnya, yaitu untuk Fibonacci 4 hasilnya 3, untuk Fibonacci 5 hasilnya 5, Fibonacci 7 hasilnya 13, dan Fibonacci 10 hasilnya 55. Lalu selanjutnya untuk pohon rekursif, boleh di next. Oke, di sini ada untuk pohon rekursifnya, yaitu Fibonacci n sama dengan Fibonacci n kurang 1 plus Fibonacci n kurang 2. Nah, kita sudah tahu ya kalau pohon rekursif ini kan adalah berguna untuk menyederhanakan suatu permasalahan yang kompleks. Nah, jadi di sini kita bisa menggunakan pohon rekursif untuk Fibonacci tadi. Jadi di sini misalkan Fibonacci-nya itu sama dengan 4 gitu. Nah, Fibonacci 4 sama dengan Fibonacci n kurang 1 yaitu 3 ini. Lalu Fibonacci n kurang 2 yaitu 2. Lalu selanjutnya disederhanakan sampai ke yang paling sederhana yaitu Fibonacci 2 sama dengan Fibonacci 1 plus Fibonacci 0. Nah, di sini ada pending yang dimana maksudnya itu adalah setelah kita menentukan n-nya, misalnya di sini kita n-nya sama dengan 4, lalu dia akan disederhanakan ke yang paling sederhana. Jadi setelah ini semuanya nantinya sudah sampai ke yang paling sederhana, maka dia baru dieksekusi. Nah, untuk eksekusinya ada di slide selanjutnya. Nah, ini untuk pohon rekursif selanjutnya setelah tadi kita menyederhanakan ke yang paling sederhana, maka setelah ditemukan yang paling sederhananya yaitu Fibonacci 2 sama dengan Fibonacci 1 plus Fibonacci 0. Lalu dia akan dieksekusi hingga mencapai Fibonacci 4 yaitu n-nya. Jadi kan tadi n-nya sama dengan 4. Nah, setelah tadi sudah disederhanakan lalu dipending dulu gitu, kan disederhanakan, dicek untuk sampai ke yang paling sederhana. Nah, itu dipending dulu semuanya. Setelah sampai ke paling sederhana, sudah ditemukan yang paling sederhana yang seperti apa, lalu maka dia dieksekusi dari yang paling sederhana tadi. Nah, di sini ada maksudnya 1, 2. Ini kan Fibonacci 2 sama dengan Fibonacci 1 plus Fibonacci 0. Lalu dieksekusi lagi, dilanjut ke Fibonacci 3. Di sini kita menggunakan Fibonacci 2 gitu. Karena ini kan Fibonacci 3 adalah maksudnya 3 dikurang 1 plus 3 dikurang 2 seperti itu sampai ke Fibonacci ke n yaitu Fibonacci 4. Lalu nanti akan menemukan hasilnya di sini di tahap ketiga. Ini adalah hasil akhirnya seperti itu. Selanjutnya adalah nomor 2. Di sini juga ada 3 soal, yaitu
Yang pertama buatlah fungsi rekursif untuk mengecek apakah sebuah list bilangan integer merupakan palindrom atau bukan. Lalu yang kedua, gunakan fungsi yang Anda buat untuk memeriksa list yang di sini yang 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 merupakan palindrom atau bukan. Lalu yang ketiga, buatlah pohon rekursifnya. Nah, di sini juga kita sudah menyediakan kode program menggunakan fungsi def juga. Di sini def palindrom, lalu ada parameter, penampung, dan core level sama dengan 1. Lalu di sini ada i sama dengan len parameter dikurang core level. Lalu di sini penampung dot append parameter i. Jadi di sini penampung kan tadi di sini ada penampung sama dengan list kosong. Nah, itu kita gunakan untuk menyimpan nilai i itu, nilai i yang tadi. Nah, di sini penampung.append. Append itu artinya menambahkan. Jadi menambahkan i ini tadi ke list penampung itu gitu. Lalu selanjutnya di sini if len parameter, if panjangnya parameter sama dengan core level, lalu if parameter sama dengan penampung return true. Jika tidak, maka return false. Lalu setelah itu dilanjutkan ke return palindrom, parameter, penampung, dan core level plus 1. Lalu kita bisa next. Kita bisa lihat hasilnya. Nah, ini print palindrom 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 apakah palindrom bukan atau bukan, yaitu palindrom, benar, true. Karena palindrom itu adalah suatu kata atau suatu kata yang jika dibalik itu menghasilkan hasil yang sama gitu. Misal seperti 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Nah, ini kalau dibalik itu bakalan tetap sama, hasilnya seperti ini gitu. Nah, seperti misal kasur saya rusak, nah itu jika dibalik maka akan menghasilkan hasil yang sama, itu juga merupakan palindrom, seperti itu. Atau seperti kata apa, jika dibalik juga dari belakang itu akan menghasilkan kata apa gitu. Lalu selanjutnya di sini ada pohon rekursifnya. Di sini sama seperti konsep yang tadi yang di Fibonacci. Nah, ini misal nih palindromnya kita mau menghitung palindrom dari list 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Nah, ini disederhanakan menjadi bentuk yang paling sederhana sehingga dia yang paling sederhananya adalah palindrom list kosong sama dengan list kosong. Jadi dia akan disederhanakan ke sini sampai yang paling sederhana. Nah, setelah ditemukan ini dipending dulu. Nah, setelah ditemukan yang paling sederhananya, maka dia akan dieksekusi seperti itu. Kita bisa lihat eksekusinya di slide berikutnya. Nah, ini adalah eksekusinya. Jadi tadi setelah disederhanakan kan dia dipending dulu per tahapnya. Lalu setelah menemukan yang paling sederhananya yaitu palindrom list kosong sama dengan list kosong itu, maka akan dieksekusi. Jadi kalau ini true, maka dieksekusi ke selanjutnya. Kalau true dieksekusi sampai yang paling terakhir dieksekusi menghasilkan true, seperti itu. Di sini menghasilkan true. Next. Oke, di sini ada soal 3 yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari soal nomor 3. Nah, pada yang soal pertama di sini terdapat antrian bank dengan terdapat data panggil dan data antrian. Nah, pada data panggil ini terdapat bilangan yang lebih besar sama dengan 0 yang merepresentasikan nomor yang saat dilayani kasir. Dengan data antrian, bilangan lebih besar sama dengan 0 yang merepresentasikan nomor nasabah terakhir yang mengambil nomor antrian. Nah, ini untuk operasinya terdapat panggil dengan menaikkan nilai panggil sebanyak 1 atau increment. Bila sebelum operasi ini dieksekusi nilai panggil sama dengan antrian, maka panggil tidak di-increment. Terus selanjutnya di sini ada antrian dengan menaikkan nilai antrian sebanyak 1 increment bisa dengan memberi nilai 0 pada panggil dan antrian.
selanjutnya terdapat get panggil yang sama dengan mengembalikan atau return value pada nilai panggil saat ini, dan terdapat get antrian yang mengembalikan atau return value pada nilai panggil saat ini. Nah, untuk soal selanjutnya di sini kita disuruh mengimplementasikan ADT antrian bank menjadi struktur data. Gunakan struktur data Anda untuk mensimulasikan kejadian berikut. Nah, terdapat satu nasabah mengambil nomor antrian sampai 3 kali dengan nasabah yang berbeda, lalu selanjutnya terdapat satu nasabah dilayani sampai dengan 4 nasabah dilayani dengan nasabah yang berbeda. Nah, selanjutnya terdapat satu nasabah mengambil nomor antrian yang dilanjutkan dengan satu nasabah dilayani. Bisa lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini terdapat kode program yang kami buat. Nah, di sini kita menggunakan fungsi kelas dengan antrian bank. Di sini kita menggunakan fungsi def dengan init parameter self, yang mana self panggil dan self antrian itu sama dengan 0 karena merupakan awal dari data panggil dan data antrian, makanya ini bernilai 0. Nah, di sini def dengan panggil dengan nilai parameter self, yang mana jika self panggil itu sama dengan self antrian, maka akan mereturn panggil itu sama dengan antrian, dan jika tidak, maka self panggil itu plus sama dengan 1. Dengan fungsi def antrian, parameter self dan self dot antrian itu plus sama dengan 1. Terus selanjutnya di sini terdapat fungsi def dengan reset dengan nilai parameter self dengan yang sama, yakni self antrian itu sama dengan 0 dan self panggil itu sama dengan 0, yang mana nantinya antrian dan panggil ini merupakan nilai di awal dari data antrian dan panggil. Nah, selanjutnya terdapat fungsi def get panggil dengan parameter self yang akan mereturn self nilai dari data panggil. Nah, selanjutnya di sini terdapat fungsi get antrian dengan parameter self itu nilai dari antrian. Nah, di sini terdapat variabel dari antri yang mana nantinya akan memanggil dari antrian bank yang ada di kode program di atas. Nah, untuk program selanjutnya di sini terdapat antri.antrian itu yang akan mengeprint upper dengan antrian yang akan mengeprint upper 2. Nah, selanjutnya ada antrian yang mana akan mengeprint 3. Terus selanjutnya terdapat antrian panggil yang mana akan mengeprint panggil 11. Terus ada panggil 11 dan ada panggil 13 sampai. Nah, di mana nantinya yang panggil ini digunakan untuk memanggil data dari antrian tersebut. Nah, terus terdapat antri.antrian yang mana mengeprint upper 3 dengan antri.panggil yang akan mengambil 15. Nah, di sini kita akan mengeprint antri.panggil yang mana nanti panggil itu akan mengeprint dari yang pertama kali panggil sampai dengan yang terakhir. Nah, terus begitu juga dengan yang print antri.antrian yang akan bisa dari pertama. Nah, di sini terdapat yang terakhir kode programnya, terdapat print dengan hasil record untuk hari ini antrian dengan fungsi antri.antrian, dan yang terpanggil itu yang akan mengeprint dari antri panggil. Bisa ke slide selanjutnya.
Di sini untuk hasil dari kode program yang tadi akan menghasilkan U/1, lalu dan U/3. Terus untuk yang panggil ini bisa dari urutan yang pertama, yakni terdapat panggil 1, panggil 2, panggil 3 sampai panggil 4. Dan untuk yang selanjutnya di sini akan mengeprint hasilnya ada U/4, terus dilanjutkan lagi ke panggil 15. Nah, di sini hasil report untuk hari ini itu antrian 4 dan yang terpanggil juga 4. Bisa di next. Dan untuk soal selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya yaitu soal nomor 4. Nah, di sini terdapat titik 2D, terdapat dari X dan Y. X ini merepresentasikan koordinat X sebuah titik dan Y ini merepresentasikan koordinat Y sebuah titik. Nah, untuk operasinya terdapat geser horizontal dx, geser vertikal dy, hitung jarak, get X dan get Y. Nah, untuk ADT titik 2D menjadi struktur data dan gunakan struktur data Anda untuk mensimulasikan kejadian berikut. Langsung saja ke pembahasannya dengan. Nah, ini adalah si ADT 2D menjadi struktur. Di sini sebelum kita membuat 2D, nah selanjutnya di line 3 terdapat def init self dengan parameter x1, xy, terus line 4 dan 5 self dot x1 sama dengan x1, self dot y1 sama dengan y1. Nah, itu adalah sebuah konstruktor. Selanjutnya yaitu di sini membuat sebuah function, yaitu function def geser horizontal dengan parameter self dan x1 dengan self x1 plus x1. Yang kedua yaitu membuat sebuah function dengan def geser vertikal dengan parameter self dan y1. Self.y1 plus sama dengan y1. Selanjutnya membuat function dengan parameter x2, y2. Selanjutnya akan mereturn sebuah rumus, yaitu dengan self x1 x2 dapatkan 2 ditambah dengan l1 dot y1 min y2 dipangkatkan dengan setengah atau dengan di akar. Selanjutnya yaitu membuat sebuah function def get x atau self, yaitu akan mereturn self dot x1. Line yaitu membuat function sebuah def get y dengan parameter self akan mereturn self dot y1. Nah, di line 22 dan line 23 yaitu di mana variabel T1 sama dengan titik parameter 2 dan 3 dan T2 yaitu titik 2D dengan parameter 4 dan 5. Nah, di sini berarti arti dari titik 2D ini memanggil sebuah kelas dari titik 2D seperti itu. Nah, untuk line 25 dan line 26 yaitu T1 dot geser horizontal min 3, T1 dot geser min 7. Nah, di sini kita juga memanggil sebuah fungsi yang bernama geser horizontal dan geser vertikal dengan parameter min 3 dan min 7. Setelah itu yaitu print T1 T1 dot get x dan T1 dot get y.
Nah, selanjutnya line 29 dan line 30 sama, yaitu dengan T2 dot geser horizontal memanggil namanya dengan parameter 15 dan T2 geser vertikal dengan parameter 9. Nah, selanjutnya yaitu line 33 akan mengeprint dengan jarak antara T1 dan T2. T2 adalah T1 dot hitung jarak seperti yang di atas. Langsung saja untuk hasilnya atau outputnya. Jadi itu min 1 dan min 4, T2 19 dan 14, dan jarak antara T1 dan T2 adalah 26,07 dan seterusnya. Nah, selanjutnya yaitu soal tentang array. Nah, soal array ini buat sebuah yang berukuran 10. Setelah semua data di array yang Anda buat dengan 10, isilah elemen kedua dengan 8, elemen 4, elemen 0 dengan 50, dan cetaklah elemen 2, 4, 8, dan 9. Tambahkan function getMax dan tambahkan function cari posisi var. Nah, untuk logika kodenya seperti ini, yaitu sebelumnya kita harus mengimport set type, selanjutnya membuat kelas ArrayList dan membuat function konstruktor dan membuat beberapa function. Buat beberapa ini terdiri dari fungsi getLength, fungsi getItem, fungsi setItem, fungsi isi data, fungsi getText, dan fungsi cari posisi. Nah, selanjutnya ini adalah source code yang kami buat. Nah, sebelumnya yaitu di line pertama kita disuruh untuk mengimport subtypes, yaitu modul subtypes ini adalah pustaka sebuah fungsi asing yang menyediakan data yang kompatibel dengan array dan memungkinkan pemanggilan di pustaka bersama atau pustaka tautan. Nah, di pustaka fungsi asing ini, kode Python ini akan memanggil fungsi C hanya menggunakan Python tanpa ekstensi khusus atau yang dibuat khusus. Nah, setelah kita mengimport, lalu kita membuat kelas. Nah, kelas ini saya beri nama dengan ArrayList. Nah, setelah itu membuat konstruktor, yaitu dengan init parameter save ukuran. Assert ukuran lebih dari 0. Array harus memiliki elemen sebanyak lebih dari 0. Setelah itu yaitu save ukuran sama dengan ukuran. Untuk kodenya seperti ini, lanjut. Nah, setelah itu kita buat beberapa function, yaitu function yang pertama yaitu function untuk mencari panjang array-nya, yaitu dengan function def getLength parameter save. Selanjutnya akan mereturn save.ukuran. Selanjutnya yaitu memperoleh item, yaitu dengan def getItem parameter save index dengan mereturn save a index. Selanjutnya function untuk mengset item dengan def set item parameter save index value sama dengan list kosong, yaitu dengan self.anggota index sama dengan value. Selanjutnya untuk memperoleh nilai maksimal yaitu dengan function def getMax dengan parameter save, yaitu untuk mereturn max parameter self.anggota. Function yang digunakan untuk mengisikan data yaitu dengan def isi data dengan parameter save dan value dengan ukuran sama dengan size.ukuran, dan for i in rank berarti untuk i dalam jangkauan atau rank dengan parameter ukuran yaitu self.anggota dengan list.in-nya sendiri sama dengan value. Selanjutnya yaitu function untuk mencari posisi dengan self dan variabel dengan array sama dengan ArrayList dengan parameter self.ukuran. For i in rank untuk i dalam rank sebuah self.ukuran yaitu jika self.anggota i itu lebih dari equal, maka array set item i, 1. Jika tidak, array set item i, 0. Nah, selanjutnya akan mereturn array.anggota seperti itu.
Nah, ini adalah untuk soalnya, yaitu kita buatlah array berukuran 10 dengan cara kita membuat sebuah variabel panggil dan sama dengan array list. Nah, array list didapatkan dari nama kelasnya tadi. Nah, yang berukuran 10 berarti kita masukkan dengan parameter 10. Setelah itu untuk setlah semua data di array yang Anda buat dengan nilai 10, yaitu for i in rank panggil dot ukuran dengan panggil set item i, 10. Untuk mencetak seluruh array yaitu for i in rank dengan panggilan dot ukuran. Print item ke i-nya nanti dot get item i. Nah, untuk print sama dengan 30 ini cuman untuk memisahkan saja biar lebih gampang nantinya untuk dilihat. Setelah itu yaitu istilah elemen kedua dengan 8, elemen keempat dengan 100, elemen 0 dengan 50. Yaitu dengan cara panggil set item 2 seterusnya. Nah, untuk line ke-60 yaitu cetak array index. Nah, di sini kita disuruh untuk mencetak yaitu dengan cara print panggil get item kedua, keempat, dan ke-8. Seperti itu. Untuk line 66 di sini kita disuruh untuk mengeprint item kedua itu berapa, item keempat berapa, ke-8 berapa, ke-9 berapa, dengan cara panggil get item parameter 2, get item parameter 4, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu print item max yaitu dengan panggil dot get max parameter. Selanjutnya yaitu line 74 yaitu tambahkan sebuah function untuk cari posisi file yang mengembalikan array berukuran sama dengan isi 1 jika elemen array tersebut lebih dari file dan 0 jika selainnya, yaitu dengan cara print list panggil dot cari posisi 30. Jadi nantinya apabila yang lebih dari 30 itu akan bernilai 1 seperti itu. Nah, untuk hasil seperti ini untuk item tadi soalnya tadi disuruh untuk mengganti 10. Nah, item max-nya juga 100. Untuk item kedua tadi sudah ya 8. Item keempat 100, item ke-8 10, dan item ke-9 10. Langsung saja untuk running programnya yaitu seperti ini. Nah, untuk soal yang pertama yaitu Fibonacci. Untuk running programnya seperti ini. Nah, sama ini untuk Fibonacci 4 yaitu 3, ke-5 5, ke-7 13, dan ke-10 yaitu 55. Untuk soal nomor 2 untuk print palindromnya yaitu bernilai true, benar juga. Untuk soal ketiga untuk soal ketiga ini di sini kan print upper 1 maka akan mengupper 1. Nah, di sini hasil recordnya yaitu hasil record untuk hari ini antrian 4 dan yang terpanggil itu 4, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu untuk soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 langsung saja kita run, yaitu nah, ini adalah hasilnya yaitu dengan T1 min 1, min 4, T2 19,14 dengan jarak antara T1 dan T2 adalah 26,90724 dan seterusnya. Langsung saja untuk soal yang kelima yaitu soal array.
Langsung saja kita run. Nah, soal yang array ini kan di sini kita disuruh untuk membuat array berukuran 10. Jadi untuk array ini akan dengan item ke 0 sampai item ke 9 ini sama dengan 10. Karena di sini kita release-nya kita ganti, kita pakai 10. Jadi untuk item ke 0 sampai item ke 9 itu berisi 10. Selanjutnya untuk ini panggil set item 2,8. Nah, istilah elemen kedua dengan 8, elemen keempat dengan 100, elemen ke-0 dengan 50. Nah, di sini maka untuk elemen ke-2 ini diganti dengan 8, elemen ke-4 dengan 100, dan elemen ke-0 diganti 50. Nah, setelah itu untuk cetak array ke-2, 4, dan 8. Setelah itu di sini untuk ini cetaknya yaitu ke-2, 4, 8, dan 9. Berarti ini item kedua itu tadi udah 8, item keempat 100, item ke-8 dan ke-9 ini tetap 10 karena tidak ada perubahan. Dan untuk item max-nya, nah di sini 900. Nah, untuk print list panggil cari posisi ini 30 ini yaitu dengan berisikan ini. Jadi untuk nilai yang lebih dari 30 ini akan berisi 1. Seperti itu. Tadi kan di sini kan untuk 0,50 ya. Berarti di sini bernilai 1. Dan untuk keempat, indeks keempat ini 100, berarti juga bernilai 1. Seperti itu. Sekian, terima kasih dari kelompok 4. Apabila ada salah kata yang kurang disengaja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.